Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang berjudul tentang stereokimia dan aktivitas biologis obat. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa pengertian atau definisi dari stereokimia. Stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Oleh karena itu, pengetahuan tentang hubungan aspek stereokimia dengan aktivitas farmakologis obat sangat menarik untuk dipelajari. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia, molekul obat, dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat reseptor. Oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat kespesifikan tinggi. Ada interaksi obat reseptor, ada dua nilai yang sangat penting, yaitu distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konformasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting, yaitu yang pertama ada stereokimia, molekul obat, yang kedua ada jarak antara atom dan gugus, dan yang ketiga ada distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Selanjutnya, pada slide selanjutnya itu perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer disebabkan oleh tiga faktor, yaitu yang pertama perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh, yang kedua perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat reseptor, yang ketiga perbedaan dalam absorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Dua hal penting yang perlu diketahui adalah modifikasi isosterisme dan pengaruh isomer terhadap aktivitas biologis suatu obat. Selanjutnya yaitu modifikasi isosterisme. Pertama, untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi dengan efek samping atau oksisitas yang lebih rendah dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Yang kedua, istilah isosterisme telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakterisasi sterik, elektronik dan sifat kelarutannya. Elektronik dan sifat kelarutannya kemungkinan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul dari suatu obat. Contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektronik sama adalah yang pertama ion karboksilat dan ion sulfonamida, yang kedua gugus keton dan juga gugus sulfon, dan yang ketiga adalah gugus klorida dan gugus trifluorometil. Baiklah, secara umum prinsip isosterisme ini digunakan untuk yang pertama untuk mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif, dan yang ketiga mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau antimetabolit. Isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termaksud golongan farmakologi sama pada umumnya ini mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Jarak atom dan aktivitas biologis. Hubungan antar struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjang oleh konsep kelenturan reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antara gugus-gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis suatu obat. Hal ini dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antara ikatan-ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.